umum yang dijalankan dengan baik, moralnya jauh lebih tinggi dari tempat Kristen yang tidak mengerti dengan sesungguhnya. Jadi unsur-unsur kebudayaan di dalam merubah situasi masyarakat, di dalam etika itu sangat besar pengaruhnya. Misalnya di daerah-daerah di mana kebudayaan itu sudah cokol di dalam kebenaran wahyu umum, itu perdagangan tidak banyak pakai surat, pakai hukum, tapi pakai kepercayaan. Sedangkan daerah Kristen banyak orang pinjam uang tidak bayar kembali. Katanya Kristen majelis, pendeta-pendeta menjual gereja. Itu tidak pernah terjadi di masyarakat-masyarakat orang-orang yang betul-betul menerima wahyu umum dan moralnya terdidik dengan baik. Jadi bagi sebagian orang Cina yang kuno, masih pikirannya itu sangat ketat kepada moral konfusionisme. Dia menghina Kristen. Ya apa itu? Pendeta berzina, pendeta menjual gereja. Nah itulah wahyu umum yang dijalankan dan dimengerti selalu menjadi penghambat bagi orang untuk menerima wahyu khusus. Dan kekuatan kebudayaan itu secara mencokol ke dalam diri, pikiran daripada masyarakat dan manusia sangat kuat, luar biasa. Sama-sama menerima agama Kristen. Sinode dan ketua sinode daripada Kupang berkata kepada saya, kita menurut Max Weber mestinya kaya. Tapi justru Protestan masuk ke Timur Kupang ini sudah lebih 100 tahun. Sudah lebih 100 tahun. Dan kita sudah ada sinode, sekarang sudah lebih di 50 tahun. Ternyata kita lebih miskin. Jadi Protestan itu tidak membawa janji yang sungguh kepada kita. Bukan sedemikian orang Madura datang ke sini, baru 1 tahun datangnya pakai kapal kecil, pulangnya sudah bisa beli tiket. Maka Kristen Protestan tidak menjanjikan apa di sini. Saya berdiri, saya mengatakan, saya memberikan 3 juta untuk sinode. Tapi saya berkata kepada saudara, di sini berarti kekristenan di sini tidak beres. Karena Islam aja bisa datang dengan bawa satu gunting, potong rambut, pulangnya naik kapal terbang. Tapi sudah 100 tahun menjadi orang Kristen, di sini masih begitu banyak orang miskin. Etos kerjanya tidak ada, rajinnya tidak ada. Jadi jangan hanya membanggakan diri, saya ada wahyu khusus, saya sudah diislamkan, saya anak Tuhan. Memang perkataan daripada Yohanes Pembaptis benar. Jangan di dalam hatiku pikir, kamu ini anak Abraham. Tuhan akan mempenggal kamu, lalu dibakar. Tuhan akan bangkitkan dari batu-batu anak Abraham. Ya, saya memang tahun lalu itu ada sesuatu kekesalan dalam hati ya. Negara yang paling korupsi di dunia ini, Tiongkok sama Indonesia. Dan saya kelahiran darah Tionghoa tinggal di Indonesia. Jadi perasaan malu itu double. Betul-betul double. Dan salah satu agama yang paling mutlak itu agama Islam. Salah satu kebudayaan paling baik itu kebudayaan Tiongkok. Dua-duanya gagal. Ini membuktikan apa? Nah saudara kalau melihat perampokan, keberanian pembunuhan di Amerika jauh lebih daripada di Tiongkok. Keluarga-keluarga Amerika namanya keluarga Kristen. Atau itu negara Kristen. Keluarga anaknya itu waktu remaja kurang ajarnya jauh lebih gagal daripada masyarakat Tionghoa. Tahun 65 PBB itu membuat satu survei dan dia mengatakan ambil contoh pendidikan keluarga apakah peranannya di dalam memperdamaikan masyarakat. Semua negara yang mementingkan keluarga pendidikannya selalu masyarakat lebih tenang. Tapi semua negara yang tidak pentingkan keluarga biarpun teori pendidikan yang tinggi sekali selalu kacau. Pemuda-pemudi bikin segala macam kesulitan di masyarakat. Lalu diambil contoh keluarga Tionghoa mementingkan mendidik anak dengan baik-baik, harus taat kepada orang tua. Akhirnya masyarakat selalu lebih baik. Sampai pada waktu Konfusionisme sudah dibongkar, didongkel sama komunisme sama orang yang dipengaruhi oleh Barat, barulah orang-orang Tionghoa remajanya kurang ajar sekali. Itu sebab pada tahun 78 geng yang paling hebat untuk merusak masyarakat di itu apa itu San Francisco. Itu ada geng yang terdiri orang-orang dari Hong Kong. Karena sudah kehilangan norma itu. Nah, Konghucu mengatakan orang yang takut kepada orang tua, hormati orang tua, dan mengasihi akan orang-orang muda, dan bisa menghargai orang lebih besar umurnya dia. Orang semacam ini tidak gampang bikin kacau di masyarakat. Itu terbukti. Barang siapa yang hormat kepada orang tua, dan barang siapa
Papa-mamanya dihormati, orang umur lebih besar dia menghargai. Orang itu jarang membuat kacau di masyarakat. Ini semua rumusan-rumusan wahyu umum yang luar biasa dalam. Benar. Jadi saudara harus memikirkan ya, daerah-daerah Kristen di Indonesia sebagian telah mengekspor pelacur terbanyak kepada pulau-pulau yang lain. Karena orang di situ cantik-cantik. Nah, apakah pengaruh kekristenan yang hanya kembar-kembar ada Injil, ada hidup baru. Tapi secara hidup sesungguhnya tidak etika sehari-hari. Tidak mempunyai sesuatu kekuatan atau daya saing untuk melawan akan ajaran-ajaran yang diterima daripada wahyu. Ini semua harus menjadi introspeksi kita masing-masing. Kemarin kita sudah bicara sampai di mana? Mengenai itu metafisika, sama pikiran agama. Sekarang metafisika. Jadi pada dasarnya, pada hakiki, setiap orang mempunyai sifat yang sangat dekat. Similarity from the beginning. Tapi dengan pelajaran yang berbeda dan kebiasaan yang ditumpuk, akhirnya manusia sama manusia makin lama makin jauh. Ya, ini pengamatan dari Konghucu. Jadi sebelum dia ada satu buku yang menulis Ren Tong Si Xin, Xin Tong Ci Li. Semua manusia ada satu hati. Dan semua hati ada semacam logikanya yang sama. Berarti manusia mempunyai sifat yang hampir mirip semua. Baik orang kaya, orang miskin, orang putih, orang hitam. Semua manusia, seluruh umat manusia itu mempunyai persamaan. Itu diamati. Tapi karena perbedaan pendidikan, perbedaan lingkungan, perbedaan daripada norma-norma, daripada kebudayaan, dan semacam kebiasaan pribadi, agama, dan sebagainya. Akhirnya setelah makin belajar, makin beda. Nah, ini namanya Xing Xiang Jin, Si Xiang Yuan. Sudah kemarin saya tulis itu. Maka manusia itu mempunyai dua sifat itu kepada tubuh ini disebut sifat kedagingan, yaitu hidup. Lalu sifat yang harus dikaitkan dengan semacam persatuan dengan dalil surgawi, itu dinamakan mengenal mandat surga. Nah, kalau manusia hanya hidup sebagai daging, hidup sebagai fisik, tapi tidak mempunyai keharmonisan kaitan dengan akan mandat surgawi, dia tidak mungkin menjadi manusia yang sukses. Tidak mungkin menjadi manusia yang berarti atau manusia yang bernilai. Dia hidup seperti binatang saja. Jadi mengenal Tianming, to understand the heavenly mandate is very, very important. Oke. Sekarang teruskan. Langit telah memberikan segala sesuatu dinamika untuk bergolak dan bekerja pada diri. Akhirnya di dalam pergolakan semua, perkembangan semua ini, kita menemukan ada satu ontologi daripada heavenly logos. Tian Tao. Nah, kemarin saya bicara mengenai itu di dalam pikiran Tiongkok itu Tian, itu surga. Lalu Tian Yi itu makna surga. Tian Ming itu mandat surga. Tian Tao itu logika dari surga atau logos surga. Dalil, makna, jalan surgawi. Lalu kesudah ini di dalam istilah Tianzi itu anak surga, itu raja. Ini sudah raja. Lalu kalau raja mengenal logika surga dan betul-betul berbeban mandat surga dan menjalankan itu makna surgawi, dia bisa menjadi seorang yang mewakili surga, mengatur seluruh bumi. Jadi itu semua ada satu unsur yang menjadi core atau menjadi unsur yang menjadi pusatnya, yaitu makna dan kehendak surgawi. Masih ingat kemarin saya bilang Tao. Istilah Tao itu menjadi sesuatu yang pokok untuk mengatur dan derive atau menghasilkan segala sesuatu yang paling berpenting di dalam makna. Kalau saudara perhatikan ini istilah Tao ini disambung dengan beberapa istilah di Tiongkok itu, maka Tao Yi, Tao Li, Tao Xin, Tao Xing, Tao Lu, Tao Te. Tao Te ini moral, Tao Lu ini jalan, Tao Xing ini kelakuan. Tao Xin itu hati yang mempunyai logos. Tao Li itu pikiran-pikiran dan segala alasan rasio yang didasarkan logos. Tao Yi itu keadilan yang berdasarkan logos.
Jadi di dalam kebudayaan ini, logos itu penting sekali. Logos itu menjadi core. Dari core ini baru ada moralitas, baru ada kebenaran, baru ada itu argumen. Semua itu dari core. Core itu justru firman. Nah, pada waktu menerjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, dari permulaan adalah logos. Itu langsung diterjemahkan Yohanes pasal 1 itu kebenaran tahu ini. Jadi orang Tionghoa begitu dengar tahu apa itu. Dan di dalam seluruh pikiran Tiongkok itu, tahu itu tidak ada oknum yang pernah lahir ke dalam dunia. Jadi pada waktu dikatakan tahu Chengrousen, firman itu menjadi daging, ini menjadi satu hal yang sangat mengkejutkan orang Tionghoa. Akibatnya adalah kagum atau anti. Kalau anti itu mati-matian dia lawan, tidak mungkin itu. Jadi yang dimengerti oleh orang Tionghoa adalah Rousen Cheng Tao. Manusia di dalam daging ini ingin mau bersatu dengan logos. Tapi tidak ada logos yang datang menjadi daging. Itu arahnya selalu terbalik. Ya. Kalau Jepang ya, ini di belakang. Bukan di depan. Jadi Jepang itu adalah filsafat Tiongkok yang terbalik. Jadi dia punya Rou Tao, Kung Shou Tao. Tahu apa itu? Rou Tao itu judo. Kung Shou Tao itu apa? Karate. Ya. Itu taunya di belakang. Bukan di depan. Nah, filsafat Tionghoa itu terbalik. Logos atau unsur daripada logika itu mendahului. Nah, kalau di Greka juga di belakang. Ontologi, psikologi, fisiologi, patologi. Ya. Itu semua loginya di belakang. Jadi di dalam Inggris itu menjadi semacam pelajaran. Tapi bukan semacam itu core yang menjadi sumber menghasilkan segala sesuatu. Silakan. Wah, ini jadi lama sekali. Yuk, bisa tulis dulu. Bisa nggak ditulis? Ini I, ini Li, ini Sin, ini Sing, ini Lu, ini Te. Tapi nanti bacanya I, Li, Sin, Sing. Padahal itu setiap kalimat, setiap huruf Tionghoa itu ada 4 suara. Jadi ini bisa baca I, bisa baca I, bisa baca I, bisa baca I, I. Ta hen mei li. Itu ada 4 suara. Jadi kalau belajar itu lagi mungkin 5 tahun lagi. Ya, tapi boleh aja kalau you suruh saya kasih semua. Ini tahu ya, mesti tahu. Ini paling penting ini. Tian kan gampang. Tian gini loh. Ya. Jelas sedikit. Boleh. Ini tahu. Tahu. Ya. Tahu. Tian tahu adalah firman surgawi. Logos surgawi. Tian tahu. Dikayosune. Jadi I itu di bahasa Tionghoa artinya pukul, pepuji. Tidak lewat, tidak kurang. Berarti betul-betul itu lawannya dari bahasa Greka. Apa itu? Dosa itu apa? Harmatia. Harmatia itu lewat atau tidak cukup toh? I itu bahasa Tionghoa itu betul-betul persis seperti Greka. Yaitu tidak lewat dan tidak kurang. Persis tepat. Jadi menjadi seorang yang benar adalah menjadi orang yang sepersis tepat di dalam target. Tapi yang menentukan target itu apa? Maka itu General Revelation tidak bisa memberi jawaban yang tuntas. Targetnya itu adalah Kristus atau kehendak Allah yang ditetapkan untuk manusia aslinya. Dari di dalam meraba-raba orang Tionghoa menemukan semua prinsip yang paling penting. Tapi koneksinya ke situ itu tidak ada. Karena tidak ada Kristus sebagai mediator. Saya merasa ya di dalam kebenaran ditemukan di dalam wahyu umum oleh orang-orang Konfusianisme dan sebagainya. Itu agungnya luar biasa. Sama sekali tidak bisa kita hina atau dianggap Barat baru bisa belajar. Saudara kalau menjadi orang Asia, menjadi orang yang ada keturunan Tionghoa dan sebagainya, tidak pernah mengerti Tionghoa, tahunya cuma belajar di luar negeri, lu malu, betul malu. Karena yang yuk belajar di situ bandingkan kembali, banyak yang jauh lebih baik di sini kok, bukan di situ. Maka beberapa filosof yang terbesar di Barat itu begitu kagum. Schopenhauer paling kagum kepada Buddhisme.
Lalu Leibniz paling kagum kepada Chinese. Apalagi waktu dia menemukan kalkulus, lalu dia menemukan bahwa itu sudah ditemukan oleh Tionghoa 3000 tahun yang lalu. Dia rasa malu ketinggalan 3000 tahun. Itu dia buang di dalam sampah. Dan dia seumur hidup paling menyesal itu kenapa dilahirkan di Jerman, bukan di Tiongkok. Akhirnya dia mau pergi ke Tiongkok jadi missionary supaya boleh jadi Tionghoa-Tionghoaan. Tapi karena kurang Injili, tidak diterima. Yang tidak reform, yang tidak Injili, makanya tidak diterima. Ini ada beberapa contoh ya. Maka ada istilah, dan satu kalimat lagi, Sang Tian ya hao shen zi de. Surga mempunyai semacam kekuatan moral yang menghidupkan semua. Maka perkembangan daripada moral itu sebenarnya adalah pengertian inti daripada logos surgawi. Perkembangan moral itu adalah satu pengertian inti, tulang sumsumnya logos surgawi. Manusia harus mempelajari cara surga bekerja. Jadi ini sama seperti let thy will be done on this earth as in heaven. Maka dia akan menjadi manusia yang begitu menggabungkan diri dengan hati yang lapang kepada semua dan tidak egois. Karena surga itu tidak egois. Manusia kalau menggabungkan diri, mempelajari akan surga. Masih ingat kalimat terakhir sebelum Konghucu mati, dia mengatakan sekarang saya sudah tidak ada kata yang bisa katakan kepada kalian murid saya. Murid-muridnya mengatakan kalau guru tidak berkata apa yang bisa kita utarakan kepada orang lain. Dia bilang buat apa mesti kata-kata? Lihatlah surga. Surga tidak kata-kata apa-apa. Tetapi segala musim tetap ikut apa yang ditetapkan oleh dia. Dia tidak usah perintah. Bukan saja demikian, semua akan hidup lalu membiak seperti apa yang ditetapkan oleh dia. Dia tidak berkata-kata. Jadi dia menjadi unmoving mover. Dia menjadi do nothing but nothing undone. Seperti Lao Tzu. Wu wei wu bu wei. Ya. Jadi, Tian he yan zai, si si xing yan, wan wu sheng yan, Tian he yan zai. Apa sih yang dikatakan oleh surga? Dia tidak kata apa-apa. Tetapi semua jalan baik-baik. Pemimpin yang baik tidak banyak bicara, tapi dia punya contoh dan dia punya hidup. Telah menjadi kuasa penggerakan untuk semua bekerja baik-baik. Nggak usah banyak diperintah. Nah ini semua nanti masuk ke dalam cara menjadi pemerintah itu bagaimana. Nah tadi malam sampai tadi pagi saya memikirkan lagi beberapa kalimat dari Konghucu. Saya kira itu perlu dikasih tahu sama pemerintahan Indonesia. Karena sekarang betul-betul yang menjadi kegagalan terbesar adalah kepercayaan kepada pemerintah. Nah itu di dalam 3 unsur yang paling besar, yang paling penting yaitu kepercayaan. Seorang murid sekarang cerita. Seorang murid namanya Zigong datang kepada gurunya Konghucu dan menanya satu pertanyaan. Supaya pemerintah dan negara itu kuat, apa yang harus mutlak dan apa yang paling penting? Konghucu cuma jawab 3. Zushi, Changjun, dan ketiga, Minsin. Pertama, makanan cukup untuk seluruh negara. Kedua, militer kuat untuk melawan musuh. Ketiga, rakyat percaya sama pemerintah. Maka negara ini beres. Lalu murid itu menanya, jikalau di antara 3 ini, hanya bisa 2. Tidak mungkin semua. Misalnya uang tidak cukup. Lalu apa yang harus omitted? Apa itu? Dibuang atau dihematkan. Konghucu mengatakan, buang militer. Buang militer. Kalau belum ada uang, ya, tidak usah mempentingkan beli F-16 atau apa dulu. Tidak perlu cepat-cepat bikin bom atom. Janganlah beli dasi sebelum pakai celana dalam. Nah, ini kalimat saya sudah kutip dari Khrushchev waktu Soekarno minta pinjam uang dari Rusia. Ditanya ada apa Indonesia mau pinjam uang begitu banyak? Kita mau memperkembangkan bom atom. Khrushchev mengatakan ya lebih baik
beli celana dalam dulu. Jangan beli dasi. Itu kalimat dalam sekali filsafatnya. Jadi buang militer. Lalu Sukung menanya lagi, jikalau di antara makanan cukup sama kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu, harus dibuang satu yang mana? Buang makanan. Konghucu mengatakan buang makanan. Jadi ini satu-satu yang paling penting, yaitu rakyat semua percaya sama Kalau rakyat percaya sama pemerintah, lalu sama-sama lapar sampai mati pun masih ada perjuangan persatuan. Tapi kalau rakyat sudah penuh makanan tapi tidak percaya sama pemerintah, pemerintah jatuh goncang. Lalu dia mengatakan satu istilah, satu kalimat namanya min u sin puli. When people has no belief, confident. Min u sin puli, maka semua tidak akan tegak. Nah, saya kira kemarin malam itu saya pikir-pikir ini yang mesti didengar oleh seluruh pemerintah Indonesia. Kalau rakyat sudah tidak ada kepercayaan, when people have no confidence, that nothing can be established. Dan ini penting sekali. Lalu nanti di dalam pemerintahan dan filsafat politik saya akan mengulangi lebih banyak prinsip daripada apa yang dipikir oleh Konghucu. Kita teruskan. Kalau orang itu mempelajari surga, mempelajari cara alam itu bekerja, maka dia mulai memikirkan sesuatu, yaitu bagaimana meninggalkan egoisme sendiri, egosentrisnya sendiri, lalu membahagiakan yang lain dulu. Itu akan menjadi orang yang benar. Karena langit adalah memberikan segala sesuatu. Dia menurunkan hujan, memberikan matahari, memberikan segala angin, segala kesukupan untuk dunia ini. Dan dia memberikan sesuatu logos surgawi untuk menjalankan semua pertumbuhan hidup dan semua perjalanan dengan beres. Dan timbullah sesuatu pengertian. Jadi di sini boleh dikatakan 3 tahap. Pertama, yaitu kepada langit yang berbentuk, lalu memikirkan tentang logos yang tidak berbentuk. Melalui langit yang berbentuk, kita memikirkan, lalu menemukan sesuatu logos yang penuh dengan cinta kasih, yang tidak egois. Di situ menuju kepada semacam logos manusiawi yang akibatnya menjadi etika. Jadi Tian pertama, kedua Tian Tao. Setelah melihat alam semesta, kita melihat kita berada di alam semesta. Lalu kita mendapatkan pikiran, di dalam alam semesta ada sesuatu logos yang beredar, berjalan, yang bergerak di dalam seluruh alam semesta. Itu namanya Tian Tao, the logos of heaven. Lalu dari situ kita pelajari, akhirnya menjadi Ren Tao, peri kemanusiaan. Ren Tao, the logos of man. Itu nanti aplikasinya menjadi etika. Tapi Tian Tao itu sulit dimengerti dan sulit diutarakan dengan bahasa. Apa itu Tian Tao? The logos from heaven, what is that? Maka muridnya mengatakan, Fu zhi zhi xing yi tian tao bu ke de er wen ye. You cannot get from your ear what is spoken by the master concerning the heavenly logos and the heavenly essence. Jadi mengenai itu sifat asasi dan logos surgawi. Engkau sulit dengar dengan kupingmu daripada apa yang dikatakan oleh murid master dari Konghucu. Karena dia sulit mengutarakan. Dia tahu istilah itu ada. Tapi penjelasannya tidak. Penjelasan itu nanti tunggu Yesus Kristus datang. Jadi kita jauh lebih berbahagia. Karena kita sudah mendapatkan wahyu khusus. Dibandingkan dari wahyu umum di dalam semua kebudayaan yang penting. Namun, jangan lupa, di tengah-tengah wahyu umum banyak hal yang kita sampai sekarang belum belajar. Kita harus malu. Berani menamakan diri anak Allah. Dan dihina-hina sama orang yang belum Kristen tapi hidupnya lebih bermoral, lebih beretika dari kita. Ya, saya tidak bermaksud mengajar ini supaya saudara tambah satu pengertian, tambah 2 kredit lebih cepat lulus. Bagi saya itu bukan sekolah. Sekolah itu adalah menerapkan semua kebenaran untuk memperbaiki dan menghidupkan dirimu menjadi manusia yang lebih manusiawi, lebih mengerti akan logos mandat surgawi. Amin.
Kemarin saya mengulangi lagi satu kali. Waduh, saya betul-betul tergerak lagi. 古之人，古人之修是为己，今人之修是为人。 Kalimat itu pengeluhan Konghucu. Dia sangat sedih melihat orang dulu kalau belajar sesuatu untuk memperlengkapi diri. Orang sekarang belajar sesuatu untuk mempunyai pengetahuan supaya dipuji orang lain. Cilaka. Sangat menusuk hati saya. Maka saya bicara sama anak-anak saya waktu makan kemarin. Saya ini seumur hidup ini bukan karena mau apa, karena mau tahu. Maka saya belajar. Saya tidak pernah masuk sekolah musik, saya belajar musik. Saya tidak pernah masuk sekolah arsitektur, saya belajar arsitektur. Saya tidak pernah masuk belajar pelukis, saya melukis. Saya tidak pernah masuk sekolah ini itu, tapi saya mau belajar. Nah itu sebab karena mau untuk diriku, bukan untuk orang lain. Akhirnya Tuhan mau pakai diriku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Diriku sudah dilengkapi. Jadi kalau you memilih-milih, oh ini pelajaran penting sekali, ada kebenaran yang penting. Tapi kalau saya belajar mati-matian pun dapat kredit, you tidak mau ikut. You orang kecil, you bukan gentleman. Ngerti? Meskipun tidak dapat apa-apapun, itu sesuatu yang bisa melengkapi engkau sebagai manusia yang lebih manusiawi. Belajarlah. 古人之修是为己，今人之修是为人。 Jangan lagi pikir, saya pergi sekolah, gereja bayar semua untuk saya. Saya sekolah untuk gereja. Itu sudah pikiran salah. You sekolah dan you memperlengkapi diri adalah untuk dirimu bisa lebih disempurnakan. Dan jangan minta-minta dari orang mesti gini, mesti sama kamu. Baru engkau bisa diberkati dari Tuhan. Kita teruskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pikiran etika dari Konghucu. Nah, dari mengerti dan mengamati surga, akhirnya mendapatkan logos surgawi. Lalu tahap ketiga diterapkan menjadi logos manusiawi, menjadi etika. Sudah jelas? Bagi Konghucu, etika mulai daripada mendisiplin diri. Kalau diri ini tidak dibereskan, tak mungkin mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Itu di dalam buku, bukan analek ya. Di dalam buku Ta'asyue ada 7 tahap. Yang saya kira itu luar biasa. Tapi tahap pertama sama tahap kedua tidak berkembang di Tiongkok. Karena Konghucu punya pengaruh itu akhirnya lebih mendekat kepada etika sehingga tidak memperkembangkan ilmu. Sehingga Tiongkok jauh ketinggalan dibanding daripada negara-negara barat. Padahal di dalam zaman Marco Polo itu luar biasa. Dia pulang ke Italia itu, ini baru 3 tahun yang lalu ya, tahun kira-kira 95, ada teori Marco Polo belum pernah ke Tiongkok. Tapi kita tidak perlu menghiraukan itu benar atau tidak. Toh, sejarah mengatakan Marco Polo melaporkan apa yang dia lihat di Tiongkok ke Italia sampai bikin orang Venetia, atau Venice. Itu tertarik luar biasa, bermimpi-mimpi bisa datang ke Tiongkok. Akhirnya terjadi yang disebut Silk Road, Jalan Sutra. Pakaian orang Tiongkok, tipisnya lebih tipis dari kertas. Halusnya lebih lembut dari angin. Nah itu kita kan bilang sutra. Waktu itu musim panas, orang di barat keringetan, dakuran, pakaiannya mereka masih kasar-kasar seperti apa? Seperti karung. Mereka mikir ada kain yang, dipegang itu kayak angin. Ditimbang itu tidak ada beratnya. Lalu warnanya merah, hijau, ungu, kuning kayak emas. Lalu itu dipakai itu, angin bisa masuk, keringat bisa keluar, seperti ada AC-nya. Waktu dia tulis gini-gini, orang barat juga apa itu ya? Orang Tionghoa, nasinya ada yang pendek, ada yang panjang sampai berapa puluh senti. Bakmi itu. Jadi apa yang dia tulis, apa yang dia lapor itu, bikin orang ini mengiurkan sampai meteran panjangnya. Lalu itu sutra, dan cara bikin sutra, saya mempunyai satu rekaman dari BBC recording. Saya simpan itu. Itu
menceritakan bagaimana Barat mencuri teknologi untuk mendapatkan ulat untuk menemukan sutra. Itu sudah lambatnya kira-kira 1600 tahun sesudah orang Tionghoa mengerti. Di zamannya Qin Shi Huang, First Emperor, saudara pernah lihat itu film First Emperor? Coba angkat tangan yang sudah lihat. Zaman itu sudah ada kamar AC. Sudah bagaimana percaya. Kamar AC-nya bagaimana? Mereka menemukan dinginnya ke bawah bukan ke atas. Maka bikin satu bangunan khusus untuk raja, itu seperti bunker yang berada di tanah bawah. Dan atasnya ini begitu kuat, waktu itu tidak semen, tidak beton, tapi dia pakai batu-batu yang besar itu. Ya, sehingga di atas ini ada gudang es yang disimpan. Esnya itu diambil dari Tianshan. Itu Tianshan itu pergunungan yang panjangnya mungkin lebih dari 1000 km. Gunung terus panjang tahun, disuruh orang bawa turun. Turun itu ditaruh di gudang di bawah tanah. Waktu musim panas dikeluarkan. Waktu itu musim panas gede sudah jadi kecil. Esnya sudah jadi kecil sekali. Tapi karena suplainya tidak habis-habis. Kamar ini kamarnya di atasnya semua es. Jadi kamar itu ada kamar yang ada AC-nya. 2200 tahun yang lalu. Jadi waktu Marco Polo ke Tiongkok itu, dia banyak yang bikin dia heran luar biasa. Itu buku tidak usah tulis-tulis. Jadi buku. Itu percetakan pertama. Jadi percetakan dari Tiongkok. Kertas dari Tiongkok. Oh, kalau waktu musim tahun baru, pipi papak, itu mercon dari Tiongkok. Itu semua di barat belum ada sama sekali. Jadi bisa bunyi keras, bisa bikin orang senang. Itu semua ditulis, lalu mengakibatkan perdagangan barat ke timur. Lalu kalau barat ke timur mau apa? Mau ambil semua barang yang paling baik. Timur ke barat dapat apa? Nah, dapat apa-apa. Karena teknologi lebih tinggi di timur. Nah, begitu. Nah, zamannya Konghucu dia mengatakan bahwa etika ini adalah yang paling penting. Tapi mulai dari diri. Nah, sekarang saya minta sudah perhatikan ini 7 tahap. Yang namanya pertama, ya, maksudnya meneliti, membuat sesuatu dalil, rumus untuk mengamati materi. Mendapatkan pengetahuan. Nah, ini berarti menganalisa material world in order to get the knowledge from it. Ini ada ilmiah, kesyur. Sebenarnya dua ini ada metodologinya, ini adalah tujuannya. Sesudah itu, Xiushen sama dengan Yangxing. Qijia, Zhiguo, Pingtianxia. Ketiga, mendisiplin diri. Melatih, memahirkan karaktermu. Dan ini sama dengan ini, yaitu memupuk temperamen jiwamu, sifat karaktermu sampai sukses. Qijia, mengatur rumahmu, mengatur rumah tanggamu. Zhiguo, baru boleh menjadi pemimpin negara. Pingtianxia, mempersatukan alam semesta, memperdamaikan alam semesta. Jadi ini adalah tahap-tahap di mana orang mulai mentegakkan diri lalu menuju kepada bersumbangsi kepada seluruh alam semesta. Ini tugas manusia. Jadi itu bagian terhadap alam. Xiushen Yangxing terhadap diri. Qijia Zhiguo Pingtianxia terhadap masyarakat, negara, dan alam semesta. Ini ya, ini zhi. Jadi bukan zhi. Coba. Itu zhi. Itu lain ya. Kalau lu cecek ya sama-sama. Zhi ya. Xiushen. Istilah xiu ini cultivate. Sama seperti cultivate itu tanah di dalam pasal 1. Xiu juga seperti memotong, membersihkan, to cultivate. Ya. Xiushen yaitu membenahi tubuhmu, membenahi dirimu,
membenahi akan watakmu. Qijia mengatur, membereskan rumahmu. Jadi orang yang sendiri tidak beres, tidak mungkin keluarganya beres. Orang yang keluarga beres tidak mungkin menjadi pemerintah. Karena keluarganya akan merusak pemerintahannya. Ini semua pemimpin-pemimpin di Asia ini kalau mengerti dalil ini ya lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah ini semua di Alkitab nanti ada. Barang siapa yang menjadi majelis dia harus keluarganya beres dulu. Barang siapa yang tidak membereskan keluarga, tidak bisa menjadi pemimpin keluarga itu. Zhiguo itu memerintah negara. Ping Tianxia membuat perdamaian seluruh alam semesta. Maka itu bagaimana mematangkan mahir pribadi itu penting sekali. Manusia yang sudah memahirkan diri, maka dia mempunyai moral yang cukup untuk menjadi prinsip-prinsip yang diajarkan kepada orang lain. Dengan semua dalil-dalil etika, maka akan mentenangkan dan memakmurkan masyarakat. Memberikan perdamaian dan kemakmuran kepada masyarakat. Di dalam buku Zhihan, Konghucu mengatakan seorang karakter yang baik itu harus membuang 4 hal. Membuang 4 hal. Saudara mungkin pernah belajar daripada Francis Bacon, ada 4 idola. Ingat enggak? Itu mesti dibuang baru mempunyai pengetahuannya yang baik. Nah dia sekarang mengatakan pertama, mu'i. Jangan mempertahankan a priori yang tidak benar. Kedua, mubi. Jangan memutlakkan hal yang tidak mutlak. Ketiga, muku. Ku, yaitu kaku. Ya. Jangan mempertahankan kekakuan diri. Keempat, mu'wo. Mu'wo, jangan menjadi diri sebagai pusat segala sesuatu. Dan ini sebenarnya, ini adalah cara Konghucu mengerti istilah Kristen yang disebut deny yourself. Kalau orang itu menyangkal diri, lalu memikul salib, boleh mengikut Yesus Kristus. Di dalam istilah menyangkal diri, Konghucu mengertinya 4 ini. Tapi dia bukan tafsiran daripada istilah kekristenan, tapi dia adalah penemuan manusia di masyarakat bisa berdamai itu. Setiap diri harus diperlakukan secara negatif. Deny yourself. Bagaimanakah? Tidak boleh selalu memakai penilaian a priori untuk mengukur orang lain. Nah ini penting sekali ya. Very good. Saya kira ini semua ajarannya betul-betul tidak lawan Alkitab, bahkan begitu cocok dengan kitab suci yang bagus kan. Bahkan saya kalau dengar pendeta khotbah menyangkal diri, tidak pernah ada satu yang menyatakan lebih hebat dari apa yang dikatakan oleh Konghucu. Sejak saya menjadi orang Kristen sampai sekarang. Jadi kalau you mengerti semua filsafat yang terdiri dalam wahyu umum, waktu engkau mengupas kitab suci atau menjelaskan sesuatu, you mempunyai pengertian lebih banyak dari mereka yang begitu baik tapi sayangnya belum mengenal Kristen. Hargailah mereka. Dan ketahuilah mengapa ada orang masih melawan kekristenan. Karena engkau sendiri merasa dirimu terbaik, tapi waktu dinyatakan mereka tidak rasa baiknya. Jadi, mau i, mau pi, mau ku, mau wo. Tidak dengan a priori mempertahankan segala yang belum diuji. Tidak perlu memutlakkan hal yang tidak mutlak. Tidak boleh mempertahankan kekakuan diri. Karena dirimu terbatas, dirimu tidak tentu benar. Ketiga, 4. Tidak boleh jadikan dirimu pusat. Orang yang mempunyai keadaan demikian, dia tidak mengutamakan diri dan melupakan diri. Baru dia bisa mencermuskan diri, leburkan diri kepada masyarakat. Menjadi berkat bagi orang lain. Maka dengan demikian terhadap
orang lain menjalankan kejujuran dan kesopanan. Yousin Youli. Dengan demikian, kalau 4 ini sudah terjadi, maka terhadap orang lain perlu 2 hal lagi. Yousin Youli, istilah sin ya di dalam filsafat Konghucu tulisannya sama dengan pistos atau iman, faith. Tapi di dalam filsafat Konghucu sin selalu adalah diterjemahkan menjadi jujur, kesungguhan, kesin. Ini adalah hal yang boleh dipercaya. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang jujur, itu artinya censin cense. Ya, istilah sin itu di dalam bahasa Kristen adalah faith. Tapi istilah sin di Konfusianisme itu sama istilah sama Tionghoanya. Itu adalah honesty, integrity, ya, kesungguhan, keikhlasan. Manusia sendiri kalau sudah menyangkal diri sama orang lain bagaimana? Dua kunci. Pertama, jujur, sungguh-sungguh. Kedua, mempunyai kesopanan dan menghormati orang lain. Kalau ini 2 sudah beres, maka etikamu itu akan harmonis dengan masyarakat. Bagus gak? Ini Lia adalah salah satu hal yang paling penting itu cara Konghucu. Bagaimana ada kesopanan kepada orang lain. Nah, saudara kalau lihat orang Jepang ya, yang pakai kimono ya, kalau berterima kasih gitu ya, itu dia punya tunduknya kira-kira sampai 110 derajat. Ya. Kalau gini kan 90 loh. Kalau gini kan 110, gini 180. Kira-kira seperti ini. Ya. Kalau orang Jawa sudah jabat tangan, masuk di sini tuh, pegang ini karena ada dari hati. Itu indah sekali loh. Sebenarnya kita mesti memperkembangkan kebudayaan Jawa yang baik. Kebudayaan nasional yang baik di Indonesia. Coba habis jabat tangan. Kalau Barat bagaimana jabat tangan? Kita berdiri. Barat kalau jabat tangan, oh thank you very much. Oh, good morning. Sudah, begitu kan? Kalau orang Jawa, indahnya luar biasa kan? So beautiful kan? Itu bagus kan? Nah, saudara-saudara, Yauli. Jepang kalau begini. Ini orang Taiwan suka ikut-ikut Jepang. Sudah habis makan di restoran, keluar orang Taiwan perempuan cantik-cantik di pintu. Xie Guangling. Terima kasih atas kedatangan. Iya, calai. Ya, datanglah lagi. Itu sebenarnya kesopanan. Itu li. Tapi li-nya sudah menjadi mekanis. Xie Guangling. Iya, calai. Saya kepingin tempelin dia satu kali. Karena tidak ada kesungguhannya. Kalau orang Jepang itu masih alamiah ini. Xie Guangling. Iya, calai. Karena dia lulusan universitas. Dia seorang yang sudah dapat BA, tapi harus kerjanya juga tidak kecil. Dia upahnya, tapi dia akhirnya gengsi, tidak mau sungguh-sungguh. Jadi itu li yang disebut tata krama itu sudah menjadi sesuatu kerutinan yang tidak ada kesungguhan. Tapi Konghucu mengatakan ini 2 ada. Kalau ada ini, tidak ada ini, percuma. Kalau ada ini, tidak ada ini, tidak nyata. Mempunyai kesungguhan, kejujuran, dinyatakan dengan kesopanan, kehormatan kepada orang lain. Mempunyai kehormatan kepada orang lain, tapi tidak jujur. Itu menjadi pura-pura. Akhirnya peribahasa Tionghoa sendiri mengatakan Lito Pica. Nah, ini satu pengkritikan yang bagi saya paling tajam untuk orang Tionghoa. Yaitu sesudah banyak tata kerama, sesudah banyak itu upacara kehormatan, makin banyak. Ya, yang Zibian. Lito Pica. Orang yang banyak kehormatan, kesopanan. Iya, pasti dia orang yang tidak jujur. Itu menjadi satu kritikan lagi. Maka istilah yang paling penting dalam Konfusianisme itu adalah ren. Nah ini ya, saya tidak tahu kalau di Inggris dibahasakan, ditulis J-A-N, mungkin ini Jen. Coba dibaca kalau ada Konfusianisme itu. Ini tulisnya begini. Mengapa tulisnya begini? Ini istilah sampai sekarang tidak ada terjemahan yang cukup baik di dalam Inggris. Ren itu tulisnya menjadi manusia yang double. Seperti sudah menjadi manusia, tapi dia mempunyai kemanusiaan yang menjadikan manusia alamiah ini ditunggangi oleh manusia yang lebih supranatural atau lebih mengerti akan kebesaran daripada human being. Itu Ren. Dan orang semacam demikian dia sudah bukan manusia biasa. Tapi kalau tidak ada Ren, manusia bisa hidup seperti binatang. Ren itu apa? Yang lebih dekat ya, itu adalah
loving kindness. Lebih dekat itu arti dari ini ada loving kindness. Bahasa Indonesia apa ya? Loving kindness itu apa? Hah? Kemurahan, mercy. Lebih dari itu. Jadi, mercy itu ada sesuatu yang sudah keluar di dalam tindakan. Dan ada sesuatu yang di dalam hatinya mempunyai kebaikan yang itu di dalam Roma pasal 5 ayat 8 langsung diterjemahkan orang baik banyak. Ya. Orang yang benar ada, orang yang baik sedikit, orang yang mau mati untuk kawannya itu tidak ada. Itu dan sesau itu istilah di dalam bahasa terjemahan Tionghoa langsung pakai istilah ini untuk bandingkan apa yang dikonsepkan Konfusianisme. Nah, you tahu yaitu Mandarin Bible itu rata-rata satu ayat pakai 11 jam untuk menerjemahkan. Jadi itu menjadi salah satu terjemahan kecuali 2 Korintus yang kurang tepat. Salah satu terjemahan yang tidak kalah bahkan banyak tempat melampaui akurannya dari King James Version. Itu seluruhnya memakai 28 tahun baru selesai terjemahkan Mandarin sekarang. Tapi masih ada kelemahan-kelemahan yang bisa ditemukan. Ya. Oke. Jadi Ren ini penting. Tapi Ren itu apa? Di dalam beberapa ini yang you punya itu analek itu ya. Itu analek itu seluruhnya itu ada berapa buku di dalamnya. Di dalamnya mengandung 20 buku semua. Dan 20 buku ada yang sampai 40 pasal dan 30 pasal. Di tempat tertentu itu selalu keluar pertanyaan, apa sih Ren? Apa sih Ren itu? Oke. Jadi Ren itu mengandung 8 unsur. Pertama, xiao, yaitu ketaatan dan kehormatan kepada orang tua. Ini menjadi unsur pertama Ren. Dan ini sama dengan 10 hukum. 10 hukum itu kewajiban manusia terhadap manusia. Yang pertama adalah hormatilah orang tuamu. Ya toh? Jadi kalau engkau menjadi manusia yang beres, pertama mengerti kehormatan kepada orang tua. Nah, kemarin malam saya mengulangi lagi satu pembacaan, itu dia mengatakan, mengapakah orang tua mati engkau mesti tidak boleh pergi. Hidup di pinggir kuburan atau di peti matinya 3 tahun. Pakai baju berkabung 3 tahun. Tidak boleh keluar dari rumah. Ada orang bilang, kenapa mesti 3 tahun? Kan gini banyak hal yang dikeletakan. Tanah tidak ditanam. Pekerjaan itu menjadi kurang. Konfusius mengatakan kurang aja. Kamu dilahirkan sampai 3 tahun tidak bisa apa-apa. Yang jaga kamu baru lahir 3 tahun. Begitu dia mati, you mesti jaga 3 tahun. Itu Cheng Li tidak peduli ya. Pokoknya itu ada satu pengertian. Lahir sampai 3 tahun ini lu tidak bisa apa-apa. Betul nggak? Yang umur 2 sudah bisa sekolah siapa? Dijaga orang tua 3 tahun. Yang jaga 2 lu. Sekarang orang tua mati. Tetap you mesti memikirkan seumur hidup bagaimana dia baik sama saya 3 tahun. Baru boleh pergi. Kemarin saya kutip satu hal yang salah. Yaitu saya mengatakan murid Konfusius semua tidak mau pergi waktu dia mati kan. Sudah 1 tahun pergi, 1 yang tidak mau. Salah. Itu semua 3 tahun tidak mau pergi. Sudah 3 tahun semua pergi nangis-nangis. Ada 1 yang mengatakan, saya tambah lagi 3 tahun. Jadi 6 tahun di pinggir kuburan. Saya kira murid saya kalau saya mati, satu hari pun sudah pergi semua. Jadi you sebenarnya bukan mau jadi murid kalau begitu. Jadi orang di dalam seminari. Ya oke lah, nanti bikin satu tempat buat saya. Tapi kalau besok sudah ada institut peta tempat, saya mesti separuhin loh. Kalau satu lagi separuhin ditaruh Washington DC, mati gua. Teruskan. Kedua, T. Ini istilah T ya. Ini sekarang dipakai sebagai adik. Tetapi yang diartikan 2500 tahun itu adalah penghargaan kepada orang di dalam pengaturan umur artinya. Jadi T itu adalah engkau merasa dirimu lebih umur pendek dari orang lain, engkau harus menghormati orang lebih besar umurnya dari kamu. Berarti mentaati peraturan daripada umur. Ini artinya T. Yang tua
hormatilah sebagai tua. Yang muda, kasihilah dia sebagai muda. Yang lebih besar umur, hargailah dia karena dia duluan lahir sama kamu. Jadi itu orang sebagai manusia itu mempunyai mempunyai perasaan itu teratur hidup saya. Masakan saya berapa kali ngamuk kalau waktu saya jabat tangan, lalu anak muda saya jabat tangan, dia duduk. Saya langsung mengatakan, jabat tangan seorang tua berdiri dong. Kurang ajar betul dong. Nah, sekarang kalau saya jabat tangan sama you memang umur 70, saya 58. You duduk, saya berdiri. Itu tidak apa-apa. Kalau you umur 20, saya jabat tangan sama you duduk, saya berdiri. Saya suruh you berdiri, kurang ajar. Kalau anak saya pukul pantatnya. Nah, itu mengerti umur, mengerti perbedaan. Itu namanya T. Nah, kalau orang lain ya biasanya, kalau ada pesta, anak dulu makan dulu. Saya bilang, enggak, orang tua dulu. Setiap kali saya suruh orang tua makan dulu. Karena itu adalah satu pengaturan alam. Diizinkan oleh Tuhan dia lahir dulu. Biar dia makan dulu. Nah, kalau you makan di restoran, umpama, ini meja. Ini meja. Kan banyak mejanya. Pintunya di sini. Pintu ini. Mesti orang tua duduk di sini. Tahu? Anak kecil duduk sini kurang ajar betul. Dia yang di sini, dia yang menghadapi pintu besar. Lalu yang kurang tua sedikit di sini. Yang paling kecil di sini. Tapi di Indonesia enggak tahu, anak muda langsung duduk di sini. Orang tua suruh duduk sini. Nah, orang tua yang sudah ngerti Konfusianisme, dia bilang kurang ajar banget ini. Sambil makan, sambil mengutuk kamu. Nanti pulang menceradu kapol. Kalau di sini, ini besar. Ini pintu, tapi di sini dia bisa melihat yang paling luas. Itu semua ada keramanya. Tata kerama ada lidinya, ada caranya. Nggak bisa sembarangan. Ketiga, cung. Namanya istilah ini sebenarnya cung, kesetiaan. Menghormati orang tua, mengikuti pengaturan alam. Ketiga, setia kepada yang atasan. Keempat, ren itu mengandung unsur keempat, su. Mempunyai lapang dada, pengertian, toleransi kepada bawahan. Su. Jadi ada seorang murid mengatakan, kalau kita terus-menerus mengamati ya, apa yang diajarkan oleh Konghucu, dan semuanya itu disimpulkan menjadi 2 huruf, sebenarnya ini saja. Zhong Su Yi. Jadi ajaran Konfusianisme, ajaran Grandmaster, our philosopher, our great teacher, itu composed only 2 things. The first, the faithful from the under to upper. Kedua, understanding from the upper to the under. Dan ini kalau 2 dijalankan, itu sudah menjadi etika yang terbaik di dalam seluruh dunia. Kecuali kitab suci. Saya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saya tetap kembali kepada kitab suci. Saya bukan tidak mengerti semua. Saya juga bukan mengerti semua. Tapi semua yang penting saya mesti mengerti. Sesudah itu saya bawa ke kitab suci, saya menemukan kitab suci lebih tinggi. Kenapa ini 2 istilah menjadi begitu penting dibanding dengan kitab suci tetap kalah? Karena kitab suci ada 2 istilah yang lebih penting dari ini lagi. Dan itu tidak ditemukan di Konghucu. Atau temukan tapi tidak dijadikan core. Atau jadikan apa itu? Inti. Tidak dijadikan itu titik pusat. Konghucu punya filsafat seluruhnya itu mengenai etika Zhongsu. Ini boleh diterapkan ke dalam semua lapisan atas bawah. Raja kalau mempunyai hati yang luas, tidak egois, dan lapang untuk mengerti bawahan. Dan bawahan mempunyai kesetiaan dan kesungguhan jujur kepada raja. Ini pasti pemerintah beres. Demikian, ini diterapkan kepada semua lapisan. Misalnya, bapak dan ibu mempunyai cinta kasih pengertian kepada anak. Anak mempunyai kesetiaan dan hormat kepada bapak. Suami mempunyai pengertian kepada istri dan cinta dia. Istri mempunyai kesetiaan kepada suami. Ya. Jadi itu sistem masyarakat itu seluruhnya. Antara saudara dan saudara, kawan dan kawan, raja dan pejabat, pemerintah dan rakyat, suami dan istri, bapak, ibu dan anak, guru dan murid, semua sama. Kalau ini sudah diterapkan, seluruh masyarakat itu beres.
Semua guru mau mengerti mahasiswanya, mengerti muridnya. Semua murid setia kepada pelajaran, setia menghormati kepada gurunya. Ini sekolah beres. Lurah mengerti akan semua penduduknya. Semua penduduk di kelurahan itu semua setia kepada lurah, beres. Rakyat semua menteri itu taat dan setia kepada presiden. Presiden itu betul-betul percaya dan mengasihi mengerti akan menterinya, beres. 忠恕之道而已. Ini saja dua hal ini. Dan dua ini sudah dimasukkan ke dalam seluruh sistem kebaikan itu. Jadilah manusia yang baik, manusia yang penuh dengan budi dan penuh dengan kebajikan itu. Dengan pertama, di Roma, hormati orang tua. Di masyarakat, mengikuti pengaturan alam. Dan atas ke bawah, itu harus mengerti. Bawah ke atas harus setia. Ini 4. Sesudah 4 yang menjadi dasar penting ini, muncul lagi 4 hal. Pertama, yaitu diutarakan melalui li, kembali lagi satu kali. Segala tata krama. Li. Li juga bisa ditulis lebih singkat. Ini. Di Taiwan masih gini, di RRT ini. Itu simplification of calligraphy. Li. Kelima, keenam adalah yuk. Yuk itu adalah musik. Jadi musik itu penting di dalam membentuk karakter orang. Nah ini di dalam filsafatnya Plato sudah pernah ditekan. Di filsafatnya Konghucu ditekan lagi. Dan Konghucu lebih duluan 250 tahun dari Plato. Musik itu penting. Orang yang tidak ngerti musik adalah orang yang kebudayaannya rendah. Tidak ada satu bangsa yang kebudayaan tinggi yang musiknya tidak karuan. Kalau kebudayaan itu bisa dinilai dengan musik, maka musik itu ikut membudayakan manusia. Nah kalimat yang penting dari Plato adalah bagaimana suara keras pemusik tidak boleh lupakan satu dalil, yaitu harmoni. Coba ikut apa yang saya katakan. Ingat enggak? Saya baru ngomong apa? Hah? Engkau main trompet, dia main drum, dia main apa? Silakan sekeras mungkin. Tapi waktu keras, satu dalil yang tidak bisa dilawan itu apa? Harmoni. Maka melalui musik engkau belajar bagaimana harmoni sama orang lain. Dan musik adalah cara yang paling seni untuk mengutarakan situasi dan perasaan hati. Musik tidak boleh kacau. Menurut Konghucu, waktu itu musik dipakai untuk keagungan sesuatu upacara negara. Haruslah dengan betul-betul berani dan perkasa sekali. Waktu musik dipakai untuk sesuatu saat kesedihan. Harus pakai melodi yang betul-betul sedih dan utarakan emosi yang mendalam sekali. Jadi upacara tata krama ini adalah gerak-geriknya badan. Tetapi musik ketiga, atas ke bawah dan bawah ke atas, perlu kesetiaan dari semua pejabat kepada raja, semua rakyat kepada pemerintah, semua anak kepada orang tua, semua murid kepada guru, dan pengertian dan lapang dada dari atas ke bawah, raja kepada pejabat dan sebagainya. Lalu ditambah dengan 4 lagi, tata krama, segala kecopanan yang diutarakan melalui adat, liturgi, peraturan-peraturan daripada upacara. Yuk, musik. Barang siapa yang memakai musik yang tidak cocok dengan suasana daripada sesuatu makna dari pertemuan, orang itu adalah orang yang tidak manusiawi. Jadi musik dianggap penting sekali. Ini keenam. Orang lagi seneng-seneng, engkau nyanyi lagu yang menyedihkan. Orang lagi mati papa, engkau dansa, kurang ajar betul dia. Jadi ini penting sekali. Jadi orang mengerti musik kapan harus nyanyi apa, kapan harus nyanyi apa. Saudara tidak bisa waktu Yesus mati di atas kayu salib, terus di atas kayu salib dia lagi sedih, itu mengingat akan Jumat Agung. Terus engkau menyanyi ni na 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 ni suka sukaria, tidak bisa. Ibu nyanyi passion music. Jadi ini hari Jumat Agung yang akan datang, saya akan mempersembahkan dari Jos beberapa lagu yang teragung tentang kesengsaraan Kristus yang ditulis tahun 1729 oleh Johann Sebastian Bach. Itu lagu dengan mutu kesedihan yang luar biasa.
Nah, saya kira musik di gereja-gereja Indonesia terlalu ngaco. Taunya cuma membuat ritma-ritma yang bangunkan. Tapi nggak ngerti sama sekali. Jadi itu kemanusiawi yang dalam tidak ada. Karena ritma itu hanya satu unsur di dalam musik. Selain melodi, selain itu harmonis, baru ritma. Dan semua ini musik kerjasama. Ini ke-6 ya. Ke-7 adalah dikayosune, keadilan. Dan semua ini harus dikerjakan dengan pengertian keadilan yang sesuai dengan ketepatan. Yaitu not over, not lacking. Itu adalah hei. Jadi di dalam buku yang lain setelah beberapa ratus dari Konghucu, ada satu filosof yang mengatakan iye. Yang disebut keadilan, yaitu yang seluruhnya itu boleh dikerjakan dengan serasi dan cocok. Tidak lebih, tidak kurang. Itu namanya dikayosune. Jadi persis ya dengan bahasa Greka dan pikiran teologi orang Kristen. Itu gak atau 5? Apa itu? I. Atau I. Ini IE. I. Ya, kalau kong itu umum dan rata. Kong I berarti keadilan untuk semua. Kong I. Nah, di bahasa Alkitab juga pakai kong I untuk keadilan Allah. Istilahnya itu. Terakhir, li. Memberikan keuntungan atau membahagiakan orang. Dan itu unsur terakhir ada li. Li itu adalah membahagiakan orang lain. Maka seluruh pikiran etika yang berdasarkan Ren ini boleh juga dibagi menjadi empat macam. Pertama, kebaikan yang berarti mengasihi orang lain. Kedua, tata krama yang menghormati orang lain. Jadi ini ya, di sini nanti ini li ini. Di sini Konghucu mengatakan orang yang baik kalau menjalankan prinsip ini li ini, ada tata kramanya, ada kecocokannya itu. Maka dia berkata kepada muridnya 4 hal. Fei li wu shi. Semua yang tidak cocok dengan tata krama itu jangan dilihat. Jangan dilihat. Tidak boleh melihat semua yang tidak sesuai dengan li. Kedua, fei li wu ting. Semua yang tidak sopan dan tidak cocok dengan kesopanan jangan didengar. Ketiga, semua yang tidak cocok dengan kesopanan dan tidak bertata krama itu jangan dibicara. Uyen. Keempat, semua yang tidak cocok dengan kehormatan, etika, tata krama itu jangan gerak. Feli, utung. Maka engkau akan mengikat dirimu di dalam prinsip Ren. Engkau akan mengikat dirimu di dalam prinsip kebaikan ini. Yang dah sopan, jangan dengar. Yang dah sopan, jangan lihat. Yang dah sopan, jangan engkau ikut-ikut melakukan. Dan jangan bicarakan. Yang dah sopan, jangan engkau gerak. Ketiga, jadi pertama mengenai kasih kepada orang, ya, termasuk yang tua, yang muda, yang lebih kecil. Kedua, mengenai kesopanan itu, akhirnya 4 hal yang tidak dikerjakan, mengikat diri. Ketiga, menghidupkan orang lain. Nah, ini berarti menghidupkan orang lain, yaitu moral yang terbesar. Nah, di dalam kitab Changes, kemarin saya katakan waktu Konghucu tua mau belajar apa? Kitab perubahannya. Changes. The Book of Changes. Di dalam itu kitab Changes ada satu istilah, satu kalimat mengatakan, Tiandi zida de iseng. Langit dan bumi mempunyai moral yang paling besar, yaitu menghidupkan.
Dan di dalam istilah ini mempunyai arti yang sangat dalam. Berarti di mana engkau berada, engkau membantu orang lain, menjadikan orang lain lebih hidup, atau menghidupkan orang lain, atau engkau bukan mendestruktifkan tapi konstruktif. Selalu membuat orang lain hidup, bikin orang lain berkembang, orang lain maju, orang lain hidupnya lebih limpah. Itu ada Ren. Kalau engkau mempunyai jiwa yang baik, seharusnya di mana engkau berada orang dibangunkan. Karena langit bumi menghidupkan segala sesuatu. Dengan dipacul ya boleh, ya, diketuk ya boleh, dia terus menghidupkan. Jadi ini ketiga. Ini semua ajaran yang besar sekali. Satu kebudayaan yang bisa mempengaruhi bangsa begitu banyak sampai beribu-ribu tahun, itu pasti ada unsur yang penting sekali. Kalau you baca lagi ya, bagaimana orang Tionghoa melihat misioneri datang terus pakai baju Tionghoa, terus dia tulis syair, mendiskusikan ini mau apa ini begini. Itu lucu sekali. Apalagi mereka bilang, hah? Ini yang ganteng-ganteng ini nggak mau kawin. Wah, kok bisa ya? Nah, saya baca di dinasti Ming, ada seorang filosof, seorang scholar di Tiongkok mengatakan, orang sampai demi mengabarkan agamanya, meletakkan hak untuk menikah, pasur-pasur tidak kawin. Ini pasti orang bahaya. Masa ada orang yang tidak tahu kalau pernikahan itu hak terbesar hidup manusia. Kalau orang Tionghoa sama orang Indonesia sama, nikah namanya jadi orang. Belum nikah namanya orang belum jadi. Ya. Jadi you yang belum nikah itu belum jadi orang, masih kucing. Belum tahu manusia itu apa kan? Itu hak terbesar dan suka yang paling besar secara jasmani itu nikah. Masa ada orang yang rela membuang hak nikah, kesukaan bahagia begitu besar dibuang-buang hanya karena menyebarkan agamanya. Pasti antek-antek imperialisme. Hati-hati sama dia. Begitu. Jadi itu reaksinya General Revelation ketemu sama Special Revelation. Tapi orang Katolik yang diutus itu oke. Kalau engkau nikah, engkau banyak khawatir tentang istrinya apa, besok anaknya apa, kalau peperangan datang larinya gimana, anak masih kecil makan apa. Orang ada keluarga, tidak bisa pikirkan kerajaan Tuhan terlalu baik lah. Pasti memikirkan keluarga sendiri. Orang kalau ada keluarga, pasti uang itu dolarnya tidak diuangkan Indonesia, pasti disimpan sendiri untuk anak istrinya. Jadi tidak boleh nikah, supaya sehati setia untuk pekerjaan Tuhan. Itu Katoliknya. Lalu ke Tiongkok, berpakai Tionghoa, baju Tionghoa, berpakai kuncir Tionghoa, tapi hidungnya londo. Lalu mereka bilang, setan luar negeri, setan luar negeri. Dia tertawain. Begitu. Ya, you bisa bayangkan ya. Ini pengertian sebagai orang manusiawi yang baik itu adalah menghidupkan yang lain. Keempat. Itu yang dimaksudkan dengan langit bumi punya moral besar, yaitu menghidupkan. Itu apakah sifat etis itu diambil dari hukum alam atau sebetulnya dari surga, dari prinsip? Kalau mengatakan tianti ya, orang Tionghoa mempunyai konsep surga itu bapak kita, bumi ini ibu kita. Ya, jadi kita dibesarkan oleh bapak ibu secara umat, secara diri kita dibesarkan oleh bapak ibu di dalam rumah. Jadi yang disebut tianti itu berarti alam semesta. Alam semesta bagaimana menyatakan kebaikan untuk menjadi contoh kita bermoral. Yaitu alam semesta itu menghidupkan segala sesuatu dengan tanggung jawab. Waktunya hujan dia turun hujan. Waktunya kasih matahari dikasih matahari. Waktunya siang-siang, waktunya malam-malam. Waktunya 4 musim beredar. Dia terus sirkulasinya itu begitu baik untuk kita. Jadi langit dan bumi telah menyatakan moral yang tertinggi. Kebesaran moral langit bumi yaitu memberikan hidup. Ya, jadi manusia harus belajar. Itu diambil adopsinya diidentikan dengan hukum Allah atau hukum alam? Oh, itu Allah di dalam Tiongkok itu kabur. Langit sudah mempunyai arti Allah dan alam. Maka kemarin saya mengutip satu filosof Song Chengzi dari dinasti Song yang mengatakan dilihat dari bentuk sebutnya langit, dimengerti daripada oknum sebutnya adalah Allah.
Ini bukan dua, tetapi identik. Jadi yang sebut Lao Tian Ye, Ye itu Papa. Our Father in Heaven. Lao Tian Ye. Itu sudah berarti di situ ada Bapak. Di situ ada oknumnya. Jadi Tian Han tidak boleh dimengerti sebagai sky. Sky itu adalah materialistis. Tapi Tian dimengerti sebagai heaven. Tidak boleh pakai sky. Ya. Jadi Tian Gong, Tian Dao, Tian Ming. Itu bukan the mandate from sky. No. Mandate from sky itu astronaut. Itu tidak ada hubungan sama agama. From heaven. Waktu bilang heaven itu selalu konsepnya someone sitting there on the throne to control over the universe. That is heaven. Dari heaven and earth. 天地之大的跃升. Moral besar daripada langit dan bumi adalah menghidupkan kita. Jadi itu kita kalau menjadi orang yang betul-betul zen, orang yang betul-betul baik, kita harus menjadi orang yang menghidupkan orang lain. Di dalam Manado satu kalimat yang diucapkan oleh Samratu Langit. Siapa dari Manado di sini? Acungkan tangan yang dari Manado. Yang tahu-tahu apa itu loh. Saya tidak bisa ingat. Yaitu tujuan hidup adalah untuk menghidupkan hidup. Nah itu peribahasa Manado yang paling besar itu. The meaning of life is to make living for other life. Hidup untuk menghidupkan yang hidup. Nah saya itu artinya ini. Jadi kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Nah. Hidup konstruktif. Nah. Hidup untuk menghidupkan yang lain. Hidup untuk membangun hidup orang lain. Hidup menyambung orang lain bisa hidup terus. Nah. Kalau kita hidup adalah orang lain hidup untuk menyambung hidupku, itu egois. Tapi saya hidup untuk menyambung hidup orang lain, itu orang yang zen. Begitu. Dunia cuma dua macam orang. Lu cari ya duit gua yang pakai. Yang satu macam orang. Saya kerja mati untuk menghidupkan kamu. Di dalam khotbah saya kayak mengatakan manusia dibagi dua macam. Satu terus keruk apa yang ada pada dia, akhirnya menghidupkan banyak orang. Satu terus hidup untuk mengkeruk orang lain punya, untuk menggemukkan. Cuma dua macam. Itu semua ada adaannya. Kalau you lebih banyak mengerti semua pengertian-pengertian yang digali, dikristalisasi oleh semua kebudayaan dan filsafat. Lalu baca kitab suci lagi, you punya pengertian pasti lebih mendalam. Karena aspeknya lebih luas. Ini 3 pagi ya, you dengar semua ini. Sudah, you lain sama sebelum mendengar Konfusianisme. Betul? Pasti lain. Karena itu semacam kebenaran dari Tuhan, cuma wahyunya umum. Begitu aja. Tapi mempunyai intisari tulang sumsum yang mendalam sekali. Kita teruskan. Itu keempat, kelakuan. Kelakuan itu adalah sesuatu pengutaraan akibat setelah memahirkan diri. Sehingga ini adalah pelaksanaan kepada seluruh rakyat dan implikasi daripada semua pengertian moral. Oke, mengenai etika, saya akan mengulangi mungkin apa yang pernah saya ngajarkan, tapi tidak begitu jelas dari 4 tahun yang lalu mengenai Konfusianisme. Saya ulangi. Jadi, Kongfucu menganggap manusia dibagi 2 macam. Kalau di dalam Amsal Sulaiman itu, orang bijak sama orang bodoh. Ya dong? Ya dong, di dalam Amsal Sulaiman. Di dalam Kongfucu bukan. Orang gentleman atau orang yang betul-betul menjadi manusia yang bermanusiawi. Sama orang kecil, orang remeh. Jadi gentleman and small man. Manusia dibeda. Dipisah menjadi 2 macam. Jadi kalau seumur hidup engkau kerjasama dengan gentleman, engkau bisa mendidik orang menjadi gentleman, hidupmu di dunia ini berarti. Tapi kalau engkau dibesarkan oleh small man, engkau hidup di tengah-tengah small man, dan engkau juga menjadikan seorang dirimu small man dan mencetak small man banyak, engkau hidup itu seperti lebih jelek dari binatang. Jadi Konfusius menghina sekali orang small man. Jadi itu di dalam bahasa Kuinya itu namanya Junzi Xiaoren. A gentleman and a small man. Rascal. Xiaoren itu seperti bajingan. Junzi itu orang yang betul-betul gentle. Apa itu bahasa Indonesianya? Orang yang anggun dan orang yang agung. Orang yang bermoral tinggi dan orang yang betul-betul beretika yang hebat. Itu namanya Jin, tulisannya ini. Istilah Jin ini mempunyai 3 arti. Arti pertama raja. Arti kedua yaitu Mister atau orang besar, master. Arti ketiga adalah gentleman. Jadi you like
a king. You like a great master. You like a very, very gentle and honorable person. Itu namanya jin. Zi ini sebagai guru, sebagai anak, sebagai manusia. Jadi sebagai satu oknum yang mempunyai kebesaran yang agung, mulia, hormat, itu namanya jin. Kalau di dalam itu Aristotle namanya the ideal man. Manusia yang ideal. Nah, saudara-saudara, banyak orang mempunyai ideku, my idea, my ideal. Aku mempunyai ide-ide, idaman-idamanku. Saudara kalau seumur hidup hanya berhenti di situ, saudara tidak pernah menjadi orang agung. Karena saudara selalu menjadi seorang yang tidak mengenal diri, cuma mengenal kenikmatan. Dengar ya kalimat di bawah ini. Saya punya idam-idaman. Saya punya idam-idaman, itu orang biasa. Tapi sebenarnya saya menjadi orang idaman-idaman. Bagi banyak orang itu yang apa? Itu yang besar. Benar. How to be an ideal man of many. Bukan only chasing or pursuing my own idea. Beda nggak? Si aku yang ideal sama idealnya aku harus dibedakan. Kalau you hanya terus menuntut idealnya saya, kemauannya saya, mimpinya saya, idaman saya, you terus orang egois. Tapi kalau engkau mengatakan saya mau mencapai sesuatu aku yang ideal dan boleh dijadikan sesuatu yang memberkati orang lain, engkau sukses. Ideal man, ideal me, not my idea, not my dream, but ideal me. Bagaimana menuntut si aku yang ideal itu? Nah, di dalam Konghucu itu dia betul-betul dia mau menjalankan. Jadi orang Tionghoa sulit menerima karena Konghucu tidak pernah dengan Injil mesti masuk neraka. Orang Tionghoa tidak bisa terima ini. Kalau engkau tahu, dia Yesus satu-satunya jalan untuk kotor. Lalu dia tanya, Konghucu ke mana? Oh ya, selain lewat Yesus tidak ada yang masuk surga. Jadi Konghucu di neraka, sudah dia pergi. Dia tidak bisa terima Yesus. Dia lebih baik ya, Yesus kurang ajar ya. Coba, Konghucu kayak gini dimasuk neraka. Orang kayak gini saja saya ikut dia buat apa? Jadi orang Tionghoa sulit terima itu. Jadi mengenai jawaban itu bagaimana? Nanti lain kali kita pikir lagi ya. Di dalam pelajaran yang lain. Very difficult. Very difficult. Masa orang kalau Konghucu ini bisa sampai masuk neraka? Gimana? Tapi kayak engkau bilang, ya kecuali Konghucu. Satu. Yang boleh masuk. Ini sudah melanggar hak kita karena Konghucu tidak menerima Yesus kok. Jadi susah ya, susah sekali. To be a Christian is so difficult. To be a preacher, evangelical preacher, reform evangelical lebih susah. Memang susah sekali. Oke, sekarang kita memikirkan tentang Jin Zi Lun. The philosophy of being a gentleman. Seorang gentleman harus mengetahui 3 hal. Pertama, Zi Ming. Kedua, Zi Li. Ketiga, Zi Yan. Mengetahui mandat surga. Mengetahui kesopanan manusia. Dan mengetahui semua perkataan-perkataan yang penting. Zi Ming. To understand the heavenly mandate. Mengerti mandat surgawi. Jadi you tahu you di dunia ini semua jadi tamu. You di dunia ini ada tugas. You di dunia bukan main-main. Kenapa saya hidup di dunia? Ada mandat surga. I live for that. So that is my goal. That's my purpose of living. That's my responsibility of doing everything. Saya harus mengerjakan sesuatu karena ada urgency. Saya ada mandat. Nah, kalau saya melihat murid saya atau rekan saya betul-betul mengetahui mandat, saya bermati-matian untuk menggenapi apa yang mandat mereka. Karena itu tujuan saya dan itu juga adalah salah satu mandat di luar mandat saya sebagai hamba Tuhan. Dulu saya bilang sama Pak Yakob, yuk belajar psikologi pulang. Saya dirikan Christian Psychological Counseling. Yang pertama di Indonesia. Saya sediakan tempat, saya cari uang, dukung yuk. Akhirnya Pak Yakob dipimpin untuk menjadi dekan akademi. Saya dukung, uang saya dukung, bangunan saya coba cari. Pak Jawa mempunyai mandat surgawi, mau bikin Christian culture atau mandat itu. Saya dukung nanti, saya carikan tempat, saya cari uang, bikin dia jadi. Itu juga mandat saya. Jadi seorang gentleman knows the mandate of heaven. Kalau tidak ada gentleman. Dan ini bukan semua, sekali lagi ya, you bukan yang mengerti untuk dapat kredit. You mesti jalankan seumur hidup, ngerti tidak? Kalau tidak, you percuma belajar. Belajar bukan untuk tambah otak,
Belajar adalah untuk mengkomplitkan, to establish your personality, to be like what God wants you to be. Untuk menjadi apa yang Tuhan mau you jadi. Sekarang saya lihat lagi, kalau muridku, ada orang mempunyai sesuatu mandat yang jelas. Selama saya masih hidup, saya mungkin mendukung dia, membuat dia sampai jadi. Saya kerjakan. Karena mandat surgawi harus dihargai. Mandat surgawi sudah turun kepada satu orang, maka orang itu dia harus mengalami kesusahan besar. Dan mandat surgawi tak pernah diberikan kepada orang yang tidak kenal susah. Nanti di Mencius, di dalam ajaran Mencius bukan Confucius, wah dia lebih ketat. 天降大任以斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志，积其肤。Kalau Allah telah menurunkan mandat kepada satu orang, harus sebelumnya bikin dia setengah mati, bikin dia susah, dia bikin dia sedih, bikin dia itu kacau, bikin dia itu sampai itu capek, bikin dia sampai tidak ada makanan. Orang yang tidak pernah susah tidak jadi. Sekarang ya seluruh Western education, ya cepat-cepat ambil angka, sudah dapat kredit, jadi sudah dapat MDiv, sudah jadi pendeta. Makan banyak gereja kosong. Karena tidak ngerti ini. Namanya Kristen yang sudah mendapatkan wahyu khusus. Tapi banyak wahyu umum pun tidak ngerti. Dan you jangan kira saya mata buta ya. Saya memperhatikan lulusan STTRI siapa yang karena enak terus pergi ke sini, tidak enak pergi. Lalu enak pindah lain tempat, saya sudah tahu besok tidak jadi. Pasti tidak jadi. Tapi siapa yang betul berpikir mau sulit permulaan, yang cari enak-enak, yang dekat-dekat hanya orang kaya, besok pasti tidak jadi. Saya tidak dekat orang kaya. Banyak orang kaya mau dekat saya tolak. Karena itu ada dalilnya. Nah ini semua filsafat-filsafat ini yang betul-betul baik, saya percaya tetap dari Tuhan. Percaya enggak? Itu wahyu umum kok. Mungkin pertama kali engkau dibanting tulang, dilempar ke sini sana, susah sekali. Pelan-pelan baru jadi. Nah, itu perlu. That is the absolute necessity in the process. Proses ujian, pencobaan, kesengsaraan, penderitaan itu harus. Nah orang kecil selalu mikirnya, saya bisa pelan-pelan cari sesuatu yang untungkan saya diri. You tidak tahu. Dia kira dia biar menipu seluruh dunia. Tidak bisa nipu. Kongfucu. Qi tianfu. Bolehkah aku menipu akan surga? Tidak bisa. Tuhan tidak bisa ditipu. Dia sudah membuat dalil-dalil itu. Yang menipu itu nipu diri. Maka peribahasa Tuhan mengatakan, Yishou zetian. Karena dia telah menutup matanya. Oh maka dia bilang sekarang di langit ada matahari. Yang dia tutup cuma dua mata, dia kira dia tutup matahari. Satu telapak, tutup matahari, tidak bisa. Cuma tutup kepalamu. Bayang-bayang ke situ, anda dah lihat matahari. Tidak mungkin. Ya, oke, sekarang kita. Pertama, mengenal mandat surga. Kalau tidak mengenal mandat surga, tak mungkin jadi gentleman. Ini kalimat pertama. Kedua, mengenal kesopanan, tata kerama, dan semua peraturan. Kalau tidak mengenal tata kerama, tak mungkin berdiri tegak. Berdikari tegak aja tidak bisa. Tidak bisa. Tidak mengerti mandat surga, tidak jadi gentleman. Ini pertama. Kedua, tidak mengenal tata kerama dan peraturan semua. Tidak bisa berdiri sendiri. Itu tidak ada. Tidak ada yang bisa ditegakkan. Yang disebut ditegakkan berarti bisa mantap, mahir, berdikari. Itu waktu umur 30 mestinya sudah sampai. Maka Kongfucu mengatakan, waktu saya umur 30, saya sudah berdiri karir, sudah mahir dan tidak sembarang digoncangkan. Waktu umur 40, tidak ada orang bisa membingungkan saya. Waktu 50, saya mantap sekali mandat surgawi. Jadi ini tegak. Ketiga, pujian. Orang yang tidak mengerti perkataan-perkataan yang penting. Nah, di sini ya ada terjemahan banyak. Saya meneliti lagi kemarin ya. Ini analek yang dicetak kepada ibu ya. Terjemahannya Inggris bagus sekali. Dan ini sama-sama satu buku. Di depannya bahasa Tionghoa. Belakangnya analek bahasa Inggris. Yang saya cetak kepada ibu itu yang belakang bahasa Inggris. Karena saya tahu kalau ini tambah kepada ibu bahasa Tionghoa nanti salimmu terlalu berat.
Lalu saya bandingkan malam-malam itu tidak benar. Yang Tionghoa banyak artinya kurang tepat. Lebih tepat yang bahasa Inggris. Maka saya lebih menghargai. Kemarin sudah jam 11, lebih saya baca lagi. Saya lihat yang bahasa Inggris terjemahannya Ku Hongming, salah seorang sekolah yang penting sekali. Very accurate, bagus sekali. Dan di sini Put Ziyan, if you do not know the word atau tidak mengetahui perkataan. Di sini saya tidak mau mengatakan terjemahan Yong Tionghoa yang buku lain tidak bisa mendengar perkataan orang lain. Enggak, saya kata perkataan-perkataan yang penting. Ini kalau tidak mengerti perkataan, bagaimana? Maka engkau tidak mungkin mengenal orang. Wui ziren, tidak ada yang bisa engkau pegang untuk mengerti orang. Apalagi kalau tidak mengerti firman Tuhan, engkau tidak mengerti mengenal manusia. Sekarang saya mau memaparkan apa yang saya gali dari semua ajaran Analek mengenai who is gentleman and what is a characteristic of being a gentleman.